Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pelajari tentang penggunaan koma. Mengapa kok ada video ini? Karena memang masih sering keliru skripsi-skripsi yang sudah terbit ataupun yang belum terbit. Maksudnya yang sudah diujikan ataupun yang belum diujikan masih banyak kekurangan, terutama pada penggunaan koma. Sebenarnya kalau jeli ini kita bisa mengerti apa saja fungsi-fungsi penggunaan koma. Di sini juga akan ditengahkan penggunaan koma yang sering keliru. Yang pertama adalah pada beberapa kasus berikut ya. Kalau yang nomor 1 dan 2 itu adalah konjungsi ya. Pada konjungsi antar kalimat, koma semestinya dipakai ya. Namun koma, akan tapi koma. Kemudian pada pemberian. Pemberian itu ada 3 nomor di sini. Pemberian nomor 3 Hani, Tono, dan Tini. Karena ini paralel, kalau harus seperti paralel, maka ke paralel itu harus ada koma untuk menjembatani paralelisme. Ya, seperti di kolom yang kanan. Kemudian ada sebelumnya itu ya misalnya, yakni, dan seterusnya harus menggunakan koma karena ini bukan merupakan klausa intinya. Klausa intinya ada di depan dan ini yaitu menerangkan ada. Yaitu misalnya menerangkan ada sama ya. Kemudian kalau pemberiannya ke bawah pun sebenarnya juga perlu koma. Pemberian ke bawah itu sama dengan kasus nomor 3, nomor 5 itu sama dengan 3, hanya beda format. Maka pemberiannya tetap harus ada titiknya, ada komanya. Kenapa demikian? Karena kalimat itu dimulai dari huruf kapital seperti yang kalian tahu dan diakhiri tanda baca titik. Kalau nomor 5 ini di sebelah kiri tidak punya titik. Padahal pemberian ini kan pemberian wajib punya titik. Kalau seperti kiri tidak ada titiknya, berarti kalimatnya belum selesai. Sampai sini jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Dia lapar sedangkan saya haus. Ini adalah konjungsi antar klausa, maka perlu menggunakan koma. Sama halnya dengan nomor 7. Karena ini adalah klausa yang berbeda. Ya. Dia bukan polisi melainkan sipir, ya. Dia bukan polisi melainkan dia adalah sipir. Seperti itu penjelasannya. Sedangkan nomor 10 dan nomor 8 itu adalah pengantar predikat, adalah pengantar predikat, tidak perlu koma. Mungkin Anda suka membaca puisi atau membaca tulisan apapun, silakan Anda menggunakan jeda, tapi koma itu dalam tulisan ilmiah tidak selalu berupa jeda, tidak selalu menandakan jeda. Kadang tidak dianggap juga koma itu ya. Jadi hilangkan jauh-jauh bahwa koma itu selalu menandakan jeda. Yang 9, sehingga, konjungsi sehingga tidak juga menggunakan koma ya, karena ini sebab dan akibat, jadi tidak menggunakan koma. Dia sakit sehingga tidak bekerja. Dia sakit sehingga dia tidak bekerja. Sebenarnya begitu kalimatnya, cuma ditinggal satu saja. Dia sakit karena hujan. Nah, ini ada pelesapannya, dianya telesapkan. Ini dua-duanya tidak perlu menggunakan koma. Ini kesalahan yang seringkali terjadi di dalam penulisan ilmiah. Kemudian kalau kita perhatikan ada penulisan-penulisan berikut, partikel terutama ya dan sapaan juga seringkali salah, terutama kesalahan karena tidak menggunakan koma. Dia ganteng kan, nah itu kan situ kan itu bukan bukan jeda ya, jadi kan itu juga bukan unsur utama dari klausa ini, kalimat ini. Dia ganteng itu adalah utamanya. Sebenarnya dia ganteng tanya itu sudah cukup, tapi karena ditegaskan dengan kan, jadi ada komanya. Karena partikel dan tapaan itu tidak termasuk dalam unsur inti dari klausa ya. Partikel yang dicontohkan ini ya tentu saja ya, kalau lah kah itu masih termasuk inti ya, bergabung dengan inti ya. Kalau ini terpisah. Dia ganteng kok. Nah, meskipun tidak ada jeda tetap harus kita menggunakan koma. Jadi karena kriterianya adalah klausa inti pada klausa inti pada kalimat-kalimat yang seperti ini. Kalau partikel tidak termasuk yang inti. Biasa saja deh. Nah,
Meskipun tidak ada jeda, sekali lagi harus menggunakan koma. Mengapa begitu? Ya, coba perhatikan ya. Keramas mas, nah, dalam lisan oke lah, tidak masalah. Lisan itu sangat sempurna dibandingkan tulisan. Keramas mas itu kalau dalam tulisan bisa sempurna, tapi kalau dalam tulisan perlu koma. Keramas mas, nah, dan masnya itu pun juga kapital. Kemudian yang kelima, kepalanya kok miring. Nah, kok di situ merupakan partikel atau nama lainnya partikel interjeksi ya. Nah, harus diberi koma ya. Nah, kemudian nomor 6, kelakuannya itu loh Pak. Kelakuannya itu Pak menyebalkan sekali. Nah, Pak di sini kan sapaan ya. Jadi Anda perlu menggunakan koma untuk menandai perbedaan sapaan dan antara kalimat ini dan bukan inti. Kelakuannya itu loh Pak menyebalkan sekali. Nah, ada lo, tambah lo. Kalau lo gimana? Bagaimana penulisannya? Ya coba perhatikan kolom yang sebelah kanan nomor 7. Nah, ada lagi juga aku mens nih. Nah, kalau anak perempuan tuh gitu ya. Nih itu juga sama diberi koma. Interjeksi wah itu juga sama. Anda perlu koma. Intinya untuk interjeksi sapaan yaitu biasanya menggunakan koma. Temanku, kamu butuh aku. Nah, harus ada komanya karena itu sapaan. Temanku itu sapaan, bukan teman di sini ya, konteks ini ya temanku itu sapaan. Di konteks lain tidak begitu. Sekali lagi di linguistik itu memang yang utama posisinya ya, dan hubungannya dengan unsur-unsur lain di posisi itu, bukan tentang maknanya tok ya. Bahkan cenderung dirasa apa ya, nggak terlalu dianggap. Oke ya, nomor yang terakhir ya, kalau yang terakhir kita pelajari koma pada klausa, frasa preposisi, dan aposisi ya. Coba ke yang pertama adalah koma pada klausa yang inversif ya. Jadi klausa terbalik. Kalau tadi itu dia makan karena lapar, sekarang dibalik. Karena lapar dia makan. Nah, karena itu berupa kalimat terbalik atau apa? Kalimat inversi, maka perlu koma untuk membedakan karena lapar, koma, dia makan. Kemudian juga untuk frasa preposisi memang tidak wajib ya, tapi ini penting sekali untuk membedakan, untuk memperjelas informasi pada kalimat. Oleh ibunya bayi itu disuapi maaf ya, disuapi ya, hantu aja. Oleh ibunya bayi itu disuapi. Sebenarnya kalimatnya adalah bayi itu disuapi oleh ibunya, tapi ya, agar lebih jelas maka oleh ibunya ditaruh di depan. Yang lebih jelas ibunya tentu saja ya. Nomor 3, kalau terpilih dia akan menjadi lurah. Ini perlu koma untuk membedakan klausa inti dan yang klausa anak klausanya, klausa induk dan klausa anak klausa. Nomor 4, di sebuah kamar mayat tempat jadi rawat ya, tergeletak sesosok mayat. Kalau Anda tidak punya koma, Anda akan bingung mengucapkan kalimat ini. Di sebuah kamar rumah sakit tempat dia dirawat, tergeletak sosok mayat. Nah, ini ada komanya, jelas ya. Kemudian yang kelima itu aposisi. Aposisi itu apa? Frasa nominal yang bisa saling menghentikan, itu frasa preposisi. Frasa aposisi. Puan Maharani, ya yang namanya Puan Putri Megawati menjadi di KTT non-blok. Kalau begini tidak jelas ya, Anda perlu menggunakan aposisi. Sebenarnya kalimatnya adalah Putri Megawati Puan Maharani menjadi KTT non-blok. Ya, namanya aposisi, sebagian aposisi itu memerlukan kebantuan koma. Kalau di yang sebelah kanan lebih jelas, Puan Putri Megawati menghadiri KTT non-blok. Nah, nomor 6 juga sama, Joko Widodo Presiden RI berkunjung ke Ternate. Seharusnya kan Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Ternate, tapi ini karena ini merupakan bentuk dibalik ya, bukan sosok presidennya yang datang tapi sosok Joko Widodonya ya. Informasinya ditaruh di tentang Joko itu taruh di depan, maka muncullah untuk yang positif seperti ini. Positif sifatnya, posisi bentuknya. Ada beberapa orang yang patut dicurigai sebagai pencuri.
tono misalnya terlihat mondar-mandir di beberapa hari ini. Kata misalnya ini Anda perhatikan nomor 7 dan 8 harus diawali atau harus jeda dengan koma. Coba perhatikan nomor 7 itu di sebelah kanan perbaikannya adalah tono misalnya terlihat mondar-mandir beberapa hari ini. Itu yang baku ya. Kemudian yang bawah juga sama ya. Kalau di misalnya itu seperti di awal tadi bahwa harus ada koma sebelum misalnya yakni yaitu seperti dan seterusnya. Contohnya seperti yang sudah ada verbalnya, terus kemudian seperti posisinya seperti kalau ini. Nah, begitu aja. Anda perhatikan slide video ini, silakan dipelajari mana bentuk yang betul, mana yang salah. Kalau Anda masih merasa kebingungan atau ingin menyangka sesuatu atau Anda ingin menyarankan sesuatu, silakan tuliskan di komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.